Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita doain semoga teman-teman semua sehat selalu dalam lindungan Amin. Allah Subhanahu wa taala dan kasih Amin. sayangnya. Amin. Amin. Udah lama banget kita nggak buat YouTube. Tapi karena ada satu konten yang membuat kita ke-trigger untuk kayaknya kita harus ngobrol deh gitu. Kayaknya kita harus sharing deh gitu. Apa yang ada di kepala kita gitu kan. Soalnya wah, ini sampai sekarang masih ingat loh, Ben. 1 kali 24 jam, bahkan belum 24 jam, tapi dari pas aku bangun tidur itu tuh masih keingetan gitu. Waduh. Ih, nggak kebayang ya. Jadi kita pengen ngebahas tentang kekerasan dalam rumah tangga gitu, Bun. Yes. Nah, menurut Bunda gimana nih atas kejadian kemarin gitu? Ini masalahnya gimana? Sebenarnya kasus KDRT itu kita udah tahu banyak gitu ya. Cuman masalahnya ini kayaknya salah satu kasus KDRT yang menyerang orang terdekat kita. Salah satu orang yang di circle kita, masih satu circle kita. Kenal lah ya, Kenal, iya kenal. Jadi kayak nggak percaya gitu. Ngerti gak sih? Jadi Iya. kayak shock banget. Mungkin kalau misalnya sama orang yang nggak kenal itu kita kayak sakit hati. Cuman kalau misalnya sama orang yang kita kenal, apalagi terlebih kalau misalnya deket ya, itu kayak sakit hatinya berlipat-lipat. Libat-libat. Karena kayak we feel you, kayak kita kayak benar-benar connected ya kalau misalnya sama orang yang deket itu, dan kayak ngerasa ya gue juga dicakitin gitu. Betul. Sampai-sampai tuh nggak, Ustadz Hidayat tuh nge-DM ayah. Oh ya? Iya. Mas Alfa gitu katanya. Ternyata orang yang kena KDRT itu orang circle kita ya. Iya Ustadz. Iya. Makanya aku sakit banget itu, langsung aku buat kontennya kan. Suami aku pelan-pelan nangis. Tapi memang ini sih, pas aku ngeliat tuh aku juga ke-trigger ya. Karena mungkin aku punya back history yang aku ngeliat kayaknya for the past few months there's something wrong deh. Aku ada feeling kayak Ya, gitu. betul. Tapi yang jelas teman-teman, kita lagi nggak mau menguliti ya Meneliti. satu kasus ini. Cuman mungkin kita ngomongin lebih ke behind the KDRT Ya, kali betul. ya, for semua orang gitu. Betul. Kalau aku melihat KDRT itu, kalau aku pribadi ya, mungkin case-nya setiap orang tuh akan sangat beda-beda ya, sangat customize, beda-beda lah. Kalau aku pribadi, aku ketika nauzubillah min dzalik, ketika ada KDRT, itu aku kayak ngerasa nggak ada lagi yang bisa dipertahankan sih. Ya. Kalau aku pribadi ya, ini case-nya mungkin beda-beda gitu. Karena aku kayak ngebaca juga DM, ada guru yang nyuruh aku sabar aja kak gitu. Aku juga mengalami ini berapa tahun lalu, tapi guruku bilang sabar aja, toh nggak harus toh nggak Semua orang punya prosesnya. iya, aku Kayak gitu belibet kan. sih ngomongnya. Pokoknya kayak gitulah. Maksudnya ada orang-orang yang punya perspektif kamu harus sabar aja gitu. Karena ini ujian buat kamu segala macam. Tapi for me it's a no gitu. Karena apa? Ada satu cerita sih yang menurut aku itu menjawab banyak sekali pertanyaanku. Dan cerita ini datang dari kamu. Gitu. Iya. Apa tuh? Aku Jadi lupa aku pernah bercandain kamu waktu gak lama setelah kita baru bernikah lah ya, mungkin setahun gitu ya. Aku pernah bercandain kamu. Karena waktu itu kayak ayah mau keluar rumah. Terus kayak aku ngisengin gitu, which I think is a normal joke. Aku ngerasa kayak joke-nya normal-normal aja. Aku bilang kayak gini, ayah jangan lihat-lihat cewek lain ya, kayak gitu. Biasa lah, ngisengin aja gitu. Tapi kayak kamu waktu itu dengernya, bukan ke aku ya, tapi denger kata kalimat itu tuh kayak marah banget gitu. Ingat gak? Lupa. Ya. Jadi suami aku tuh kayak denger aku ngomong kayak gitu tuh kayak marah banget. Terus aku bingung kenapa ayah marah ya. Terus ayah tuh bilang kayak gini, emangnya abang tuh serendah itu ya dek gitu. Ayah tuh bilang kayak gitu dengan wajah seriusnya ya, emangnya abang tuh serendah itu ya dek. Dan disitu kayak aku mendapatkan satu jawaban yang benar-benar answers everything. Menjawabnya itu seperti apa sih kok bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Karena kan kayak kita banyak banget mengalami keresahan, apalagi sebagai perempuan. Aku ngeliat banyak banget perempuan-perempuan yang resah, which is normal. Ngeliat hal kayak gitu pasti ke-trigger, ada kan sisi ke-triggernya gitu. Tapi satu hal yang membuat aku sangat tenang ketika aku mendapat jawaban itu dari kamu adalah, kan kita punya kekhawatiran nih sebagai perempuan. Gak menutup kemungkinan kayak mungkin laki-laki atau suami itu melihat perempuan lain segala macam kayak gitu-gitulah. Kan ada kekhawatiran kayak gitu pasti. Apalagi mungkin suaminya ketemu banyak orang atau kayak gimana gitu. Tapi ada satu hal yang membuat aku tuh jauh lebih tenang, yaitu aku aware, oh iya ya, kalau misalnya seseorang takut sama Allah, pasti dia itu gak akan meninggalkan haknya, gak akan melakukan
sesuatu yang Allah nggak suka gitu. Ya. Walaupun orang tahu sama orang mengimplementasikan, there's a very big gap gitu. Kayak misalnya orang tahu ngerokok tuh nggak baik, tapi banyak banget kan orang yang ngerokok gitu. Tapi kalau misalnya pengetahuan dia terkait Allah itu udah masuk ke pemahaman yang dijalankan dengan hati sehari-hari, itu tuh kayak insya Allah deh nggak akan sampai kayak gitu loh. Ya. Paham gak maksudnya? Iya sayang ya. Iya, maaf ya kalau aku belibet ngomongnya. Tapi kayak beda orang tahu sama orang menjalankan dengan hati dan memasukkan ke dalam diri dia dan ke pemahaman dia dan menjadikan itu lifestyle dia itu beda gitu. Dan I can sense that in you, insyaallah gitu. jadi separuh keresahanku itu kayak hilang karena kata-kata kamu itu. Emangnya jadi kayak kalau misalnya teman-teman nih ada perempuan-perempuan di sana yang belum menikah terus kayak ke-trigger ngeliat kayak gitu jadi trust issue. Intinya satu sih, cari aja orang yang insya Allah dia menjalankan apa yang Allah mau tuh dalam kehidupannya. Bukan cuman kayak oh ya aku tahu, oh ya aku belajar ilmu syariah, oh ya aku kuliah di universitas Islam, oh ya aku ustadz mungkin kayak gitu ya. Nggak sebatas itu aja, tapi lihat keseharian dia, lihat lifestyle dia, lihat tauhid dia gitu. Ya, itu kemarin juga kan Ayah kan ngehubungin teman kita kan ya. Nah terus teman kita ngechat Ayah begini, Fa lu perlu edukasi orang untuk ini deh gitu. Dia kasih rinciannya kan atas pandangannya dia. Dan salah satu pandangan yang dia state ke aku apa ya? Bahkan orang yang ngaji aja belum bisa jadi ngelakuin hal kayak gitu. Iya. Maksudnya ngaji itu kan cuman kulitan luar gitu, cuman kulitan luar, belum kulitan dalam. Kalau kita belajar tentang tazkiyatun nafs, kita bakal belajar tentang ini kan, tentang yang zohir sama yang batin gitu. Ya, gua ngafal Quran. Fatahillah, sini nak, sini. Mau di sini sama Ayah sama Bunda lagi buat video dulu ya. Gimana Kakak Uka? Kakak Uka gimana? Pokoknya. Kakak Uka ya, sini. Oke. Iya, jadi ada yang namanya zohir, ada yang namanya batin gitu. Maksudnya orang bisa aja hafal Quran, orang bisa aja terlihat di mulut gitu kan. Tapi kan belum tentu itu yang ada di hatinya dia dan yang dia amalin gitu kan. Kita semua bisa bilang aku sayang kamu, tapi kita sambil selingkuh. Kan itu tandanya bukan aku sayang kamu gitu. Walaupun zohirnya itu kan aku sayang kamu gitu. Tapi yang dilihat adalah perlakuannya gitu. Nah dia bilang, teman-teman kita bilang bahwa ngaji itu cuman satu step untuk bisa memverifikasi orang itu baik apa enggak. Tapi ngaji itu bukan menjamin dia ada di level dimana dia tuh personality. Iya, personality juga oke. Dia secara mental juga gitu ya. bagus. Itu garis. Tapi aku nggak tahu gimana cara mengkomunikasikannya ya. Maksudnya, dan ini tuh kadang-kadang jadi kasus-kasus kayak gini tuh jadi bumerang buat kita gitu. Apalagi kalau misalnya datang dari kalangan teman-teman kita kayak gini. Tuh lihat aja tuh yang ngaji aja begitu. Itu kan jadi kayak aduh bumerang banget buat kita. Iya. Sebenarnya yang aku bilang tadi kayak bisa benar-benar ngenalin apa yang Allah mau dan masukkan ke dalam lifestyle kita, way of thinking kita itu it's not easy. Iya betul. Maksudnya yang tadi Bun. Kamu duluan sayang. It's not easy at all. Jadi kayak bahkan mungkin kita semua masih berproses. Betul, ya, kita semua untuk berproses. benar-benar tunduk. Tunduk tuh nggak gampang loh ya. Betul. Makanya kayak jadi hamba tuh ya semenantang itu memang di dunia sekarang gitu ya, aku ngerasanya. Yang benar-benar kita mungkin terbiasa ego kita bilang A, ternyata maunya Allah tuh B, terus kayak misalnya nafsu kita bilang A, maunya Allah B, itu it's not easy untuk controlling ourselves gitu. Dan ini juga nyambung sama menuruti hawa nafsu ya. Mungkin kita sempat diskusi juga gitu. Bahwasanya kalau misalnya sampai mukul seseorang berarti itu bisa dibilang dia memang sudah terbiasa menuruti hawa nafsunya gitu. Dan hawa nafsu itu sesuatu yang menyeramkan banget kalau misalnya kita kasih makan terus gitu. Betul. Aku inget banget waktu itu aku ke kajiannya Dr. Haifa. Beliau tuh bilang bahwasanya kalau misalnya kamu tahu kamu suka makan, kamu kayak addict banget sama makanan, sering-sering puasa. Kalau misalnya kamu tahu nih nafsu kamu tuh kamu suka banget ini, tapi coba untuk batasi itu, coba untuk kontrol itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak bisa mengontrol diri kita, nggak bisa mengontrol nafsu kita, maka nafsu kita akan mengontrol kita gitu. So kita mungkin juga di sini belajar banget. Aku pribadi juga belajar gimana caranya untuk bisa lebih mengontrol diri, kontrol nafsu pribadi gitu. Gimana caranya untuk bisa. Satu lagi mana ambulan warna merah? Ambulan warna merah?
Abang kan kemarin dimainin sama abang. Lucu banget sih kamu. Pokoknya ini kayak jadi PR banget buat kita pribadi ya. BTW aku lupa disclaimer, kita di sini ngobrol bukan berarti kayak we're the best, we're better than anyone, enggak, jauh banget. Kita juga masih belajar. Ya, betul. Cuman kita punya pandangan aja. Betul. Terkait hal ini. Dan yang tadi Bunda bilang tentang kayak misalnya aku tuh bilang emang aku laki-laki serendah itu gitu kan. Itu juga bukan berarti aku tuh bener-bener kayak bisa lepas dari semua godaan duniawi gitu. Enggak, maksudnya aku tuh bahkan men-setting hidup aku tuh untuk bisa tahu jalan pulang gitu. Ketika aku ngelakuin kesalahan, kayak misalnya aku punya guru, aku punya temen yang kalau misalnya aku salah pasti mereka ngasih tahu aku gitu, ya kan? Dan setiap minggu kita ada kajian, ya kan? Kita ada belajar. Kita juga sebagai orang yang ngomong sesuatu itu kan pasti terbebani oleh omongan kita kan. Kayak misalnya itu juga jadi kayak introspeksi buat kita sendiri gitu. Iya, apalagi pas aku cerita barusan. Bener, kayak aku jangan sampai teman-teman punya anggapan bahwa apa yang tadi Dena omongin, aku tuh sudah sampai tingkatan muraqabatullah gitu, bener-bener orang yang diawasi sama Allah. Enggak, maksudnya aku juga biasa gitu, tapi maksudnya aku tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang hina, dan aku berusaha setting hidup aku untuk nggak ngelakuin itu dengan aktivitas aku kayak gini misalnya. Bayangin ya, guru ayah, dia kan punya perusahaan kan. Tahu nggak salah satu perusahaannya nerapin apa coba? Nerapin bahwa semua karyawannya itu cowok. Untuk apa? Karena perselingkuhan yang banyak terjadi. Itu di mana? Salah satunya di kantor. Oh, aku tahu. Berarti kita juga harus nyeting stimulannya ya. Stimulannya bener, karena manusia tuh semudah itu terdistraksi loh gitu. Iya banget sih. Asli deh. Apalagi dengan ada HP. Sekarang semuanya kan udah sangat instan gitu kan. Iya, aku ingat banget. Aku waktu itu kayak sering banget tiap hari itu ngeliatin rumah. Aku ngeliatin rumah interior design. Aku ngeliatin rumah yang di vinil kayu gitu. Aku suka banget kan. Dan itu kayak bener-bener ayo pengen beli gitu. Karena memang kita memasukkan stimulan itu. Betul. Jadi sebelum terjadi apa-apa, sebelum terjadi hal yang nggak Allah suka itu sebenarnya ada banyak stimulan-stimulan yang bisa kita hindari ya. Betul. Dan kayak stimulan tuh kayak aku ngerasa ya, membuat otak kita itu kayak sel-selnya berjalan, ayo beli gitu loh, kayak menggelitik, you have to do this, you have to have this gitu, kayak menggelitik diri kita banget untuk seperti itu gitu. Jadi benar-benar ngaruh banget sih, menghindari ya. Wah, jadi kayak sebenarnya kita tuh setting diri kita. Iya sih, itu penting banget. Itu penting banget. Makanya kan Umar bin Khattab kan pernah bilang, kita tuh bakal tahu sifat seseorang dari pada saat dia bisnis, pada saat dia jalan, pada saat dia menginap di rumahnya gitu kan. Maksudnya kita juga bisa tahu karakter, kita juga bisa tahu keseharian kita dengan siapa kita tuh berteman, lingkungan seperti apa kita. Tempat itu berpengaruh banget sih Bun, asli. Aku juga ngerasa gini ya, seandainya makanya aku nggak suka gitu, nggak termasuk orang yang nggak suka, hatiku tuh nggak setuju ketika ada orang yang salah kemudian kita tuh maki-maki personalnya. Oh iya. Kita maki-maki personalnya karena Allah ini kalau nggak salah dalam salah satu hadis ya, Rasul tuh pernah bilang, siapa yang menghinakan seseorang atas kelakuan buruknya, nanti Allah bakal coba dia dengan ujian yang sama, apakah dia bisa ngelewatin ujian itu. Itu kan sebenarnya teguran buat kita tuh, jangan sampai aku tahu dia salah, cuman jangan sampai kita tuh menghardik dia. Kita tuh komentarin perilakunya gitu. Dan kalau bisa tendensi kita itu tuh aku tahu marah, tapi marah yang pengen bener. Kan ada yang marah karena pengen menjatuhkan, karena kayak tolol banget tuh, bajingan, itu banyak banget kan. Tapi aku juga paham kenapa mereka ngomong gitu. Tapi maksudnya kita nggak tahu, kita tuh bisa jadi aku nggak tahu ya. Makanya ini serem banget, ngomong tentang pernikahan tuh serem banget. Apalagi kalau misalnya kita bayangin kita berdua ini kan termasuk orang yang sangat-sangat memikirkan apa yang kita post tuh. Apalagi kalau misalnya brandingan kita ini adalah sesuatu yang sangat-sangat romantis. Nauzubillah, kan ini kan ujian ya. Iya, we never know ya. Iya, kita nggak tahu. Bayangin aku aja nggak tahu, aku aja kayak ya Allah, tolong bimbing kami gitu. Ya kan, satu saat aku tuh ada apa-apa, bisa jadi aku yang hilaf, bisa jadi kamu yang hilaf gitu kan. Terus kita napa-napa, nauzubillah, aku bayangin aja gede banget. Itu kan maksudnya pada saat kita kenapa-napa itu kan jadi beban buat kita kan. Nanti netizen yang ngedengar kita bakal tuh lihat aja orang kayak gitu aja begitu. Ya nggak sih, makanya kita pengen teman-teman kalau misalnya ada yang lihat yang kayak gini tuh, pertama beristighfar, ya Allah lindungin aku. Ini fitnah buat dia. Kita juga nggak tahu kenapa mereka tuh kondisinya bisa kayak gitu kan. Nah, terus kenapa dia sampai melakukan hal seperti itu, kita nggak tahu. Bisa jadi kalau kita ada di posisi itu, kita juga ngelakuin itu loh. Makanya aku ngerasa kayak kalau misalnya aku di kantor yang tiap hari ketemu sama perempuan yang lebih seksi, perempuan yang lebih rapi, lebih wangi, lebih perhatian, mohon wangi kok. Oh iya saya. Maksudnya cobain, Bapak ini laporannya sambil senyum, Bapak boleh ditemenin makan?
Oke, Bapak ada yang bisa dibantu gitu kan. Iya, Setiap hari ketemu. stimulus yang Waduh, itu kayak bisa jadi gue juga nggak kuat, Pak. Makanya tau nggak Ustadz Felix itu di ceramahnya Ustadz siapa? Di podcastnya pas Ramadan. Beliau kan bilang, siapa? Song Hye Kyo. Wah, nggak bisa saya, nggak kuat saya. Itu ngerti nggak sih maksudnya? Itu Ustadz Felix nandain bahwa aku nih manusia biasa. Aku nih manusia biasa. Diung aja gue sering begitu kan. Wah, Song Hye Kyo ya, itu sebenarnya gimmick dan sebenarnya juga ngasih tahu kita, isyarat ngasih tahu kita bahwa selevel ustadz. Lo bayangin, aku ngebayangin ya, orang yang udah ilmunya selevel ustadz, kiprah dakwahnya udah sebesar itu, dia bilang bahwa aku nggak kuat. Tandanya apa? Iya. Kalau kita tahu bahwa kita tuh nggak kuat, ini ada hot button yang kalau misalnya kena ini kita bakal hilaf nih, jangan dicari. Setting hidup kita tuh seaman mungkin gitu. Kita bisa ngontrol diri. Iya benar. Jadi jadi jangan sok kuat deh. Jangan sok kuat asli. Makanya makanya tadi nyambung banget sama yang dokter Haifa itu. Iya. Sebenarnya kita bisa ngontrol diri, bisa setting Iya, diri, betul. tapi kalau misalnya kita mau terus-terusan ngasih makan ego kita, ya siap-siap kamu akan dimakan sama ego kamu gitu ya. Terus ini sih yang masalah ujian ya. Aku ngelihat kalau misalnya ada ini kan ujian rumah tangga ya, yang besar banget ya. Aku ngelihat sebenarnya kita sebagai orang yang melihat itu tuh juga diuji. Betul. Karena kan Allah tuh minta ya respon kita tuh kayak gimana ketika kita dihadapkan dengan sesuatu gitu. Banyak banget mungkin yang respon yang aku lihat itu jujur aku juga belum wise. Dalam kehidupan ini aku belum wise, aku belum kontrol emosi, belum wise segala macam. Banyak ketidakwisean aku. Tapi banyak juga yang aku lihat di luar sana itu respon yang benar-benar tidak wise gitu. Yang mungkin sampai bawa-bawa fisik segala macam. Aku tahu kayak kata ayah tadi, aku tahu dan paham betul kekesalannya seperti apa. Tapi jangan sampai ujiannya orang lain itu menguji kita. Ya betul, itu serem sih. Iya. Baik itu orang yang zina, orang yang selingkuh, orang yang nyolong. Iya. Kita nggak tahu, itu bisa jadi. Abang. Ayo beli mangga. Oh iya, sebentar belum buka. Belum buka nak. Bukanya nanti jam 9. Jam 9 kita sana. Abang ayah tanya, pengen naik motor apa pengen naik mobil? Mau motor. Oke, kalau gitu kita harus buar, oke? Terus Sekarang nggak bisa, udah masih tutup. Masih pagi. Di kejadian ini aku banyak sekali menemukan teman-teman aku yang ikutan sakit hati karena berteman baik ya, karena Iya, dekat betul. gitu. Terus aku kayak ngingetin ini itu takdir Allah yang kita harus terima juga sebagai temannya, karena ini udah terjadi gitu. Kita harus terima banget nih, gimana lagi. Udah terjadi kan, dan ini qadarullah gitu. Memang Allah mengizinkan ini untuk terjadi, berarti there must be something kan. Nah, terkait perilakunya itu yang kita nggak boleh terima. Ya memang kita harus tolak karena it's not nggak benar kayak gitu perilakunya. Tapi terkait takdir yang sudah lewat, sudah terjadi, ya kita harus terima juga, dan itu ujian buat kita juga untuk bisa nerima itu atau enggak gitu. Jadi jangan lupa juga sih kalau misalnya ada ujian dalam kehidupan orang lain, kita tuh juga sebenarnya diuji karena respon kita yang Allah minta gitu. Betul. Aku kan aku nggak tahu harus mulai dari mana ya, cuman gini, aku tuh waktu minta nikah sama guruku gitu kan. Oh ya. Terus aku bilang ke dia, kenapa Ustadz belum ngizin aku untuk nikah nih? Terus enggak, karena kamu banyak belum siap di bidang A, B, C, D, di faktor ini kan. Beliau kan ngeliat aku kan kurangnya di mana gitu kan. Terus aku jawab ke beliau apa coba? Kayaknya aman-aman aja, Set. Kayaknya aku nikah ya, di kepalaku aku nggak mungkin yang namanya mukul dia gitu. Mukul istriku gitu ya. Iya, mukul istriku. Separah-parahnya kondisi, kayaknya aku nggak bakal mukul istriku. Karena aku tahu bahwa senjata terbesar laki-laki itu sebenarnya bukan ada di pukulannya, tapi di ucapannya. Tinggal ngomong pisah itu kan sebenarnya udah selesai gitu kan ya. Maksudnya udah selesai, lu ngapain gua pukul-pukul gitu ya. Iya, kalau ada problem yang nggak Betul. yang jawabannya itu ya. Even kayak pisah pun at the end banyak kok pernikahan yang misalnya pisah dan itu memang solusi terbaik. Solusi terbaik, betul. Jadi pisah tuh juga bukan sebuah momok yang harus ditakutin gitu kan. Bahkan kalau misalnya kita lihat dalam Al-Quran kan, itu nggak ada surat nikah, tapi adanya suratnya tolak gitu. Serem banget ya. Iya, serem banget. Makanya kita harus belajar bener-bener kayak pernikahan ini mengantarkan kita pada keridhaan Allah nggak sih gitu kan. Kalau misalnya enggak, ya udah nih, Allah turunin satu surat namanya surat tolak gitu. Nah, terus dilanjutin tuh sama Ustadz. Beliau bilang begini katanya,
kalau misalnya ada urusan rumah tangga, ada masalah dalam rumah tangga, ketahuilah bahwa yang salah itu bukan salah satu, tapi yang salah itu kemungkinan besar dua-duanya. Yang cowok nggak tahu posisinya, yang cewek nggak tahu posisinya. Yang cowok nggak tahu bagaimana nge-treat istrinya, yang cewek nggak tahu bagaimana caranya nge-treat suaminya. Maka ini pesan banget, ini tolong dicatat baik-baik, jangan pernah dalam ngurusin urusan rumah tangga orang, karena kita nggak benar-benar tahu gimana kondisinya. Asli deh. Kecuali memang dipercaya ya. Betul, kecuali kita dipercaya, kecuali kita diberi amanah untuk melerai masalah di antara mereka. Dan which is kalau misalnya itu datang ke aku, ya kan aku bilang nggak ke aku gitu, karena aku nggak rasa kita baru 5 tahun pernikahan. Not even 5. Betul. Iya. Bahkan belum 5 ya, belum sampai 5. Kita bakal saranin untuk ke ustadz-ustadz yang memang sudah jalani itu puluhan tahun. Udah lebih ngerti lah ya. Udah lebih ngerti. Kalau kita mungkin paham di sini doang, tapi kan kita belum tentu bisa ngejalanin kan. Jadi Iya, takut iya. omdo gitu. Iya. Nah, jadi dua-duanya itu kemungkinan besar salah. Dua-duanya. Jadi jangan pernah mau yang namanya ngurusin urusan rumah tangga orang, karena kita nggak pernah tahu. Catat itu baik-baik. Catat. Tapi maksudnya karena walaupun kita tahu ya dua-duanya salah, sesalah-salahnya orang, sesalah-salahnya istri, sesalah-salahnya suami ya kan, itu nggak sampai juga mukul sampai segitu sadisnya. Ngerti sih gimana? Maksudnya bayangin ya, ada SJW kucing gitu kan. Iya. Itu kalau misalnya dipukul kucing digituin aja, bayangin orang tuh sampai enek. Dan ini ini bukan kucing, Pak. Ini bukan hewan, Pak. Istri sendiri Atau suami yang- sendiri. Atau suami sendiri. Bisa banyak kan kejadian. Dan lebih parahnya lagi di kepala masih baru melahirkan, udah punya anak. Iya. Itu kayak itu nggak kebayang sih. Maksudnya udah itu bro, lu sakit bro. Iya. Lu sakit bro. Maksudnya sesalah-salahnya orang tuh lu nggak harus sampai mukul gitu. Iya. Dan ini juga kalimat terakhir ya, dalam rumah tangga selalu pasti ada cekcok. Nggak mungkin rumah tangga tuh nggak ada cekcok. Pasti ada cekcok. Kita juga cekcok. Oh, seru banget. Seru banget. Dan itu udah nggak apa-apa, cekcok tuh nggak apa-apa, asal It's kita tuh normal, bisa, I think. asal kita tuh bisa ngelerai. Dan tau nggak, cekcok itu adalah tanda bahwa kita tuh deket. Udah sangat-sangat deket. Udah banyak banget irisan-irisan dalam rumah tangga kita tuh yang memang beririsan dan harus disesuaikan gitu. Iya. Harus Kalau- didiskusikan. Kalau sama orang yang kita belum terlalu kenal kan jaim ya. Jaim, masih Kalau jaim. itu kayak dikeluarin aja semua. Kayaknya semuanya. Dan menurut aku ya, ini dulu aku ngerasa kayak cekcok itu adalah sebuah masalah. Aku nggak pengen kayak kita tuh harus bener-bener adem. Ngerti gak sih? Mau menjaga Itu masalah semuanya. sesungguhnya. Tapi itu justru malah masalah. Karena apa? Karena kita mendem. Tapi ketika kita ngeluarin, kamu ngeluarin apa yang ada di pikiran kamu, aku ngeluarin apa yang di pikiranku, kamu ngeluarin apa yang di perasaanmu, aku ngeluarin apa yang di perasaanku. Itu kan pasti berbenturan tuh. Ya udah, nanti kita tinggal cari di jalan tengah. Jadi cekcok it's okay, nggak masalah. Iya. Ya kan? Masalah dalam rumah tangga itu juga bukan masalah. Karena di setiap rumah tangga pasti akan ada masalah, nggak mungkin gak ada masalah. Iya, Ya kan? iya. Cuman, ya kan? Ingat, kalau ada masalah, dua-duanya salah. Tapi yang paling salah siapa? Suami. Kenapa gitu? Ya kan? Karena suami kamu tuh pemimpinnya. Dan efeknya apa? Kalau suami salah, itu istri pasti kedampak ikut salah. Anak pasti kedampak ikut salah. Istri bisa psikologinya jadi hancur gitu kan. Terus kemudian Bukan salah Iya, berkena dampaknya gitu ya. berkena dampaknya, Oke. gitu kan. Dampak kesalahan itu menyebar. Itu kalau salah suami. Oke. Nih, kalau salah istri, ya kan? Istri salah nih, yang salah istri, pokoknya yang salah istri, jelas-jelas yang salah istri. Itu juga yang salah adalah suami. Kenapa coba? Gagal mendidik. Karena lu pemimpinnya gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak kebayang gak sih kita tuh kalau kita salah, efeknya tuh bisa istrinya juga ikut salah. Tapi kalau istri salah, itu yang salah kita. Maksudnya itu ini kok kowam tuh tugasnya tuh begitu gitu. Sebesar itu ya. Jadi bayangin ya, aku ngelihat ya kalau misalnya ada istri yang perlakuannya buruk, itu tetap salah suaminya, aku bilang. Kenapa nak sayang? Peluk sama ayah. Ayah peluk ayah. Peluk sini, peluk. Peluk. Apa? Pokoknya mana? Mana? Halo. Oke gengs, ini karena nanti mungkin kita akan lanjutin lagi ya bun ya, pembahasannya, karena jujur menurut aku ini kayaknya perlu untuk follow up deh. Untuk ini juga sebenarnya nasihat untuk kita pribadi sih. Iya, Nasihat untuk kita pribadi. nasihat banget. Tolong teman-teman doain kita, semoga kita termasuk orang yang bisa menjaga diri dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Ya Allah. Dan kita juga berharap semoga teman-teman itu mendapatkan pasangan yang juga matang secara emosional, matang secara
sakofa secara keilmuan dan syukur-syukur matang secara finansial ya bunda. Iya, itu bonus lah. Itu bonus. Karena yang paling penting tuh yang nggak kelihatan ya. Ya bener, yang paling penting tuh isi kepala sama isi hati. Jadi kalau misalnya isi kepala isi hati, insya Allah yang fisik-fisik kebeli lah pelan-pelan. Iya. Kedapet pelan-pelan gitu. It's not easy loh untuk bisa jadi wise. Oke sayang anak aku sudah ngajak untuk keluar mau makan. Terima kasih Om dan Tante. Terima kasih ya Makasih Tante. sudah sabar. Assalamualaikum. Kiss bye. Waalaikumsalam. Kiss bye gimana kiss bye nak? Dah, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.